Selamat datang di pembelajaran IPS kelas 7. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan soal UH1 dan UH2. Jadi minggu kemarin anak-anak sudah melaksanakan yang namanya UH1 dan UH2. Jadi minggu ini Ibu akan menjelaskan atau Ibu akan membahas soal-soal tersebut dan juga Ibu akan memberikan jawabannya kepada anak-anak sekalian. Oke, perhatikan. Untuk kita masuk ke pembahasan soal UH1. Oke, nomor 1, mengapa interaksi antar ruang dapat terjadi? Jawabannya, suatu interaksi antar ruang dapat terjadi karena adanya perbedaan karakteristik atau ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya, yang menyebabkan setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antar ruang harus saling berinteraksi. Soal nomor 2, tuliskan 5 nama pulau besar di Indonesia sesuai nomor pada peta di bawah ini. Jadi Ibu udah memberikan peta. Di nomor 1 ini ada Pulau Sumatera. Di nomor 2 ada Pulau Jawa. Di nomor 3 ini ada Pulau Kalimantan. Di nomor 4 ini ada Sulawesi. Dan yang terakhir ini yang terkenal adalah Pulau Papua. Kita tinggalnya di Pulau Sumatera ya anak-anak. Oke, soal nomor 3. Sebagai seorang pelajar, apa yang bisa kamu lakukan dalam menjaga kelestarian hutan? Ingat ya nak, di soal ini kamu ditekankan sebagai seorang pelajar, jadi kamu tidak perlu mencari jawaban yang terlalu luas. Oke, jadi jawaban simpelnya, sebagai seorang pelajar, hal yang bisa dilakukan dalam menjaga kelestarian hutan adalah menghemat dalam menggunakan kertas. Mengapa? Karena kertas itu terbuat dari kayu, dan kayu itu berasal dari pohon. Pohon kan banyak itu adanya di hutan kan? Dan jika pohon itu habis ditebang untuk membuat kertas, maka akan merusak kelestarian hutan dan menyebabkan pemanasan global. Akan tetapi penggunaan kertas masih sangat banyak digunakan. Maka dari itu, untuk tetap menjaga kelestarian hutan itu harus diadakan penanaman pohon baru kembali agar kelestarian hutan tetap terjaga. Jadi ada yang ditebang, lalu juga ada yang ditanam. Jadi stabil gitu pohonnya itu, tidak berkurang terus-menerus gitu ya. Yang keempat, tuliskan apa yang dimaksud dengan potensi lestari. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Oke, soal terakhir di UH1, data membuktikan bahwasanya persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam pemerataan penduduk di Indonesia agar seimbang? Oke. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia itu merupakan permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan tersebut itu tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Oke, habis pembahasan untuk UH1, kita masuk ke pembahasan UH2. Ada soal nomor 1-nya, tuliskan pengertian dari persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk persebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar secara merata atau tidak? Nah, persebaran penduduk ini tuh dapat dikenali dari kepadatan penduduknya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Mengapa di Indonesia pada bulan April sampai September itu mengalami musim kemarau? Tuh jelaskan. Nah, karena pada bulan April sampai September angin itu bergerak itu dari bawah itu melalui benua Australia. Oke, karena benua Australia wilayahnya berupa gurun, maka udara yang dibawa oleh angin itu membawa sedikit uap air sehingga terjadi musim kemarau di Indonesia. Yang ketiga, tuliskan perbedaan antara flora dan juga fauna. Oke, jawabannya flora adalah berbagai jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di permukaan bumi. Sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang ada di permukaan bumi. Jadi simpelnya kamu cukup tahu flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan. Flora tumbuhan, fauna hewan. Oke. Soal nomor 4,
Tuliskan 3 pembagian fauna di Indonesia beserta contohnya. Jadi ada 3. Yang pertama ada fauna asiatis, itu fauna yang ada di bagian barat. Itu ada gajah, harimau, badak bercula 1, dan juga banteng, dan juga masih banyak lainnya. Nomor 2 ada fauna peralihan atau fauna bagian tengah. Itu ada anoa, komodo, kuskus, babi rusa. Yang ketiga ada fauna australis, yaitu fauna yang bagian timur. Itu ada walabi, landak irian, cendrawasih, dan juga nuri. Oke, soal terakhir di UH2, tuliskan perubahan apa saja yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang dan apa akibatnya dari masing-masing perubahan tersebut. Jadi ada 5, yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, 2, perubahan penggunaan lahan, 3, perubahan orientasi mata pencarian, 4, berkembangnya sarana dan prasarana, dan yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Oke, sekian pembahasan kita anak-anak. Untuk soal UH1 dan juga UH2 di kelas 7 untuk pembelajaran IPS. Jadi tugas kamu untuk minggu ini tadi kan sudah ada nih soal dan juga jawaban. UH1 5 soal, UH2 dan itu ada 5 soal dan 5 jawaban juga. Jadi kamu tulis 5 soal dan jawaban UH1, 5 soal dan 5 jawaban di UH2 di buku catatan maupun buku latihan khusus IPS, tidak dicampur dengan pelajaran yang lainnya nak. Jadi kamu tulis semua yang tadi sudah kita bahas di buku, nanti dikumpul, harinya akan saya beritahu, dikumpul dan di situ akan langsung saya kembalikan untuk kamu bahas lagi di rumah. Oke, sekian pembahasan soal UH1 UH2 minggu ini. Ibu ucapkan selamat belajar.